Satreskrim Polres Gresik mengamankan kelompok pesilat yang mengeroyok seorang pemuda berinisial SW asal Sidoarjo hingga tewas di depan warung Hamas, Desa Banjaran, Gresik, Jawa Timur. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin upacara laporan kenaikan pangkat terhadap sejumlah perwira tinggi yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa 28 Mei 2024. Korlantas Polri menggelar ramcek pada PO Bus Jakal Holidays di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat dalam rangka membangun bus pariwisata yang berkeselamatan. Halo, selamat pagi pemirsa. Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 29 Mei 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya untuk Anda. Bersama saya Dade Salampesi, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama di pagi ini. Pemirsa, Satreskrim Polres Gresik mengamankan kelompok pesilat yang mengeroyok seorang pemuda berinisial SW asal Sidoarjo hingga tewas di depan warung Hamas, Desa Banjaran, Gresik, Jawa Timur. 6 orang pelaku telah ditangkap, 3 orang lainnya masih buron. Korban SW dikeroyok dengan dipukul pada bagian kepala menggunakan botol kaca hingga mengalami gegar otak dan koma selama beberapa hari di rumah sakit. Korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Petrokimia di Driorejo, kemudian mendapatkan perawatan intensif di Surabaya sampai akhirnya tewas. Kasatreskrim Polres Gresik AKP Aldino Primawirdan mengatakan, tidak hanya SW, para pelaku juga melakukan aksinya di tempat lain mengeroyok korban M. Suhirman dan M. Adi Saputra. Kedua korban selamat langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gresik. Sebanyak 6 orang tersangka sudah diamankan, terdiri dari 5 orang dewasa dan 1 orang anak di bawah umur. Awal mula kejadiannya ini adalah saat para tersangka ini sedang ngopi di warung kopi ini, mereka melihat ada segerombolan dari perguruan lain, mereka memberhentikan, lalu setelah itu mereka melakukan pengeroyokan. Dan untuk TKP yang kedua, para tersangka ini sengaja nongkrong di warung kopi tersebut untuk menanyakan kepada perguruan lain lagi yang sedang melakukan latihan di sana. Mereka menanyakan apakah perguruan ini melaksanakan latihan ini ada izinnya atau enggak. Nah, karena para tersangka ini menanyakan hal tersebut, akhirnya kelompok perguruan silat yang menjadi korban ini menghubungi korban yang salah satunya tadi malam meninggal dunia. Akhirnya korban yang meninggal dunia ini bersama dengan 1 korban lainnya datang dari Sidoarjo untuk rencananya mengklarifikasi kepada para tersangka ini. Mereka itu menanyakan, ada apa? Kenapa kok teman-teman saya latihan kamu gangguin? Karena tersangka ini merasa tidak senang dengan perlakuan para korban ini, akhirnya para tersangka ini melakukan pengeroyokan kepada 2 orang korban, yang salah satu yang meninggal dunia, dan yang meninggal dunia ini
diakibatkan ada luka di bagian kepala yang dipukul oleh botol kaca. Kapolres Minahasa AKBP S. Sofyan didampingi Kasat Reskrim Ibtu Dwi Rianto dan Kasih Humas Ibtu M. Siwu menggelar konferensi pers terkait kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang warga pada Senin 27 Mei 2024. Atau meninggal dunia orang, laporan polisi Pengungkapan kasus yang menghebohkan warga ini langsung ditangani oleh unit Tipidum yang dipimpin Kanit Aibda Hendro Purnomo. Korban berinisial MGM diketahui mengalami beberapa luka tusuk. Korban yang terluka parah kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit oleh kedua rekannya, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara tersangka berinisial VL juga mengalami luka di lengan dan jari. Motif kasus ini sementara diduga akibat kecemburuan, namun pihak kepolisian masih mendalaminya. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 saksi serta melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita barang bukti. VL telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan kini ditahan di Rutan Polres Minahasa. Akibat perbuatannya, VL dikenakan pasal 338 Junto 354 ayat 2 dan 351 ayat 3 KUHP. Kenapa karena selanjutnya korban lagi yang Kita ke informasi berikutnya, Polres Sukoharjo menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan di Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Rekonstruksi dipimpin langsung oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit bersama stakeholder terkait. Dalam rekonstruksi ini, ketiga pelaku pembunuhan dihadirkan oleh pihak polisi yakni DS 25 tahun, RMS 20 tahun, dan GS 29 tahun. Seluruh adegan rekonstruksi dilakukan di depan pemakaman Mawar Desa Jatisobo. Proses rekonstruksi berlangsung lancar dengan mereka ulang 27 adegan. Diberitakan sebelumnya mayat S ditemukan di dekat makam Mawar Jatisobo, Polokarto, Sukoharjo pada Minggu 14 Maret lalu. Mayat S saat itu telah membusuk karena sudah meninggal selama 5 hari. Polres Sukoharjo dan Jatanras Polda Jawa Tengah kemudian menangkap ketiga pembunuh S. Pelaku utama berinisial DP 23 tahun mengaku membunuh korban karena mengincar uang tunjangan hari raya milik korban. Jadi berapa adegan? Jadi adegan yang kita laksanakan bersama Pak Kasipidum beserta jajarannya ada 27 adegan. Dan semuanya alhamdulillah terlaksana, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang ditambahi maupun dikurangi. Mungkin ada tambahan sedikit, itu wajar. Kita ke informasi lainnya, calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang berinisial S dibawa dari Aceh ke Bareskrim Polri di Jakarta Selatan. Tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan tindak pidana narkoba seberat 70 kg sabu. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa mengatakan tersangka dibawa dari Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh menggunakan jalur darat menuju Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Kemudian diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air tujuan Bandara Soekarno-Hatta. Tersangka S merupakan buronan masuk daftar pencarian orang atau DPO kasus tindak pidana narkoba dengan barang bukti sabu seberat 70 kg. Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri menjelaskan tersangka S merupakan caleg terpilih DPR nomor urut 1 di kota Aceh Tamiang. Setelah penangkapan, penyidik menyiapkan administrasi penyidikan dan memberikan pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga. Sementara itu, Sat Narkoba Polresta Bandung, Jawa Barat bersama Polsek Nagrek berhasil mengungkap kasus home industri tempat produksi narkotika jenis tembakau sintetis di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain mengungkap tempat produksi narkotika, polisi juga mengamankan 2 orang pelaku berinisial AY dan APS yang memproduksi narkotika beserta beberapa barang bukti tembakau sintesis siap edar dan bahan kimia lainnya. Polresta Bandung bersama dengan Polsek Nagrek telah mengungkap kasus home industri pembuatan tembakau sintetis dengan tersangka inisial
AY, dan APS. Pada awalnya bekerja menjadi kurir di salah satu akun. Sebelum dia sebagai kurir, pertama-tama 3 bulan sebelumnya mengkonsumsi terlebih dahulu barang-barang narkotika dari salah satu akun yang saat ini sedang kami lakukan lidik pengembangan. Setelah setahun menjadi kurir dan juga pemakai dari akun penjual narkotika tersebut, yang bersangkutan minta tolong kepada si pemilik akun untuk dibukakan akses kepada barang-barang bahan baku daripada narkotika tersebut, karena akan mencoba meracik sendiri dengan harapan akan diracik dengan lebih strong, lebih kuat. Yang bersangkutan sudah 4 hari melakukan uji coba dan baru melakukan transaksi penjualan sebanyak 4 titik. Alhamdulillah di titik keempat, anggota kita dari Polsek Nagrek yang melakukan undercover buy. Setelah barang bukti dikuasai, kemudian dilakukan penangkapan bersama-sama dengan Polresta Bandung. Kita lakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti ini. Total barang bukti yang tersedia bahan baku ini senilai 20 juta rupiah. Atas perbuatannya yang bersangkutan dikenakan Undang-Undang 35/2009 pasal 114, yaitu menjadi perantara, menjual dan menyerahkan narkotika golongan 1 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun pidana penjara, paling lama itu 20 tahun pidana penjara, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Itu pun dilapisi dengan Undang-Undang 35/2009 pasal 112, di mana yang bersangkutan menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 sama dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun pidana. Kita ke informasi kriminal lainnya. Polres Pematang Siantar melaksanakan konferensi pers terkait dengan kasus perbuatan asusila atau kekerasan seksual terhadap anak berinisial TB 5 tahun 9 bulan yang sempat viral. Pelaku JA 28 tahun diketahui merupakan residivis curanmor pada tahun 2019. Dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selamat sore rekan-rekan semua. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan press release ya Polres Pematang Siantar terkait kasus perbuatan cabul atau kekerasan seksual terhadap anak yang beberapa waktu lalu sempat viral kasusnya ya. Pelaku sudah dapat kita amankan. Jadi kronologisnya adalah korban berinisial TB usia sekitar 5 tahun 9 bulan ya. Pada saat itu ingin bermain ke rumah temannya di tanggal 13 Mei 2024, namun tidak menemui temannya, tidak ketemu dengan temannya. Nah, pelaku ini kebetulan rumahnya di sebelah rumah dari teman korban. Ya, pada saat itu korban melihat pelaku sedang bermain handphone, kemudian korban menyapa pelaku dan kemudian mendekati pelaku, dan saat itu korban mengambil handphone pelaku dan bermain dengan handphone pelaku. Nah, pada saat posisi seperti itu, pelaku kemudian melakukan aksi, ya mohon maaf, jadi meraba punggung, menggelitik pinggang, dan kemudian memasukkan jarinya ke alat kemaluan korban saat itu. Nah, setelah selesai, pelaku minta korban untuk kembali ke rumah. Nah, besoknya di tanggal 14 Mei, ya saat itu pelaku sedang berada di warung di gang dekat rumah pelaku, kemudian memesan minuman, gitu ya. Nah, pada saat itu korban juga kebetulan melintas dan melihat pelaku. Nah, korban saat itu juga menyapa pelaku dan meminta. Petugas gabungan dari Satlantas, Satreskrim Polsek Godong dan Polsek Klambu Polres Grobogan melakukan razia balap liar di Bending Kletak, Klambu, Grobogan, Jawa Tengah. Penertiban aksi balap liar yang dilakukan sejumlah pemuda ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Tejo Suwono bersama Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Agung Joko. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan melalui Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Tejo Suwono menjelaskan sedikitnya 69 sepeda motor berhasil diamankan petugas. Bermula dari informasi masyarakat yang merasa resah dengan aksi balap liar, tim gabungan Polres Grobogan bergerak melakukan kegiatan penertiban balap liar. Kami bersama Polsek dan jajaran Reskrim Polres Grobogan melaksanakan perindakan balap liar di Jalan Kletak, Kabupaten Grobogan. Masyarakat mengapresiasi kepolisian karena aksi balap liar dinilai mengancam keselamatan baik pengguna jalan lain ataupun para pelaku balap liar.
Dari tim Humas Polres Grobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kita jeda dulu, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali.